Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang merupakan inti dari kehidupan kita ketika kita berdoa. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa kami dengar sebentar. Kami berdoa, Tuhan tolong kami semua untuk mengerti bagaimana seharusnya kami berdoa ketika kami membutuhkan sesuatu, ketika kami membutuhkan hal yang sangat kami perlukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, saudara pemirsa, dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Matius 7 ayat 7 dan 8, demikian bunyi firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 11, saya teruskan lagi, ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara sekalian, ada orang yang bilang kepada saya begini, manalah kita bisa dapatkan berkat kalau kita cuma berdoa-berdoa saja. Tuhan tidak pernah mengajar kita hanya berdoa-berdoa saja. Ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan di tepi laut Teberau itu, saudara sekalian, minta Tuhan tolong mereka karena mereka sudah terpojok betul-betul. Di belakang ada tentara Mesir, kiri kanan ada padang gurun yang tidak kelihatan tepinya, di depan ada laut Teberau. Itu Laut Merah, saudara sekalian, bagian paling lebar itu 300 km, saudara sekalian. Ya, bagian ini tentu lebih pendek daripada ini yang paling lebar. Tetapi juga ingat saudara sekalian, mereka melewatinya selama 12 jam menyeberang. Ya, jadi bukan juga itu terlalu sempit, tapi cukup lebar. Apa kata firman Tuhan?
mengapa engkau berseru-seru demikian? Ya. Angkatlah tongkatmu, belahlah laut itu. Saudara sekalian, Musa itu manusia biasa, saudara sekalian. Dia punya pikiran yang logis. Tetapi Tuhan dengan jelas katakan, tidak cukup engkau berseru-seru saja. Sekarang bertindaklah. Itulah kata firman Tuhan tadi. Saudara sekalian, meminta, bisa bilang begitu kan? Minta. Ya, bisa kan? Dari tempat duduk, dengan mulut minta. Tapi cari itu sudah dengan apa? Melibatkan apa? Mata kita untuk mencari dan kaki kita bergerak. Istilah kami Indonesia bagian timur itu kata mencari itu artinya memang bekerja mencari uang. Jadi saudara sekalian, mari kita mulai sadar bahwa doa merupakan pondasi dasar untuk kita bisa bergerak mencari. Di bawah pimpinan Tuhan kita dapat mencari sesuatu, ya, untuk kebutuhan hidup kita. Terus kemudian mengetok. Sudah mengerti? Mengetok artinya sampai ke tempat. Ya, saudara tidak bisa mengetok dengan apa? Remote control. Di mana saudara mengetoknya dengan pencet-pencet saja begitu, tidak bisa. Saudara harus sampai kepada pintu, dan pintu di sini pintu apa? Pintu hati Tuhan. Saudara mengetoknya artinya saudara sampai kepada tujuan, dan di sana engkau mengetok pintu hati Tuhan. Saudara ingat dalam Wahyu 3:20 di sana Yesus mengetok pintu hati saudara sekalian. Dan sekarang giliran engkaulah yang mengetok pintu hati Tuhan, hati Bapa itu, Tuhan, saya perlu berkat-Mu. Tetapi kita sudah sampai tadi. Jadi minta dengan mulut, mencari dengan kaki, dengan tangan, dengan mata, dan kemudian sampai kepada tujuan mengetok pintu hati Tuhan. Dia pasti mendengarkannya. Nah, saudara lihat di sini ayat 11 terutama apa katanya? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Luar biasa sekalian. Jadi kata firman Tuhan, kalau kita tadi sudah sampai kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Sampai diumpamakan, engkau yang jahat pun engkau tidak pernah memberikan. Dalam ayat yang ke-9-10 katakan, engkau tidak pernah memberikan kepada anakmu apa? Batu ketika ia minta roti. Saya bacakan saja. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Saudara sekalian, batu dan roti itu bentuknya mirip. Ikan dan ular, ikan misalnya dengan ular, dengan ikan belut itu mirip-mirip dengan ular juga. Tetapi belut enak dimakan, kalau saudara tangkap tidak bahaya. Tetapi artinya Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang dapat membahayakan jiwa kita. Oleh karena itu, mari hari ini ingat betul ketika engkau berdoa minta kepada Tuhan dan Tuhan belum menjawabnya, mungkin engkau belum siap menerima berkat Tuhan itu, dan itu bisa membahayakan engkau. Ya, ketika anak saya masih kecil, saudara sekalian, dia main silet, saya pukul tangannya. Nah, sekarang setelah dia dewasa, setelah dia besar, saya suruh dia beli silet. Untuk apa? Cukur jenggotnya dan kumisnya. Begitu juga Tuhan dengan kita. Ia Bapa yang Maha Baik, Dia akan berikan berkat yang berguna, yang aman untuk kita semua.
supaya kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami semua untuk belajar, berdoa, meminta kepada Tuhan, bergerak mencari dan mengetok pintu hatimu. Kami percaya Tuhan akan memberi kepada kami berkat yang terbaik. Dalam nama Yesus, haleluya. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.